Aku bingung, Den. Kenapa? Katanya mereka yang pasangan. Lu dia kesini, dia ke sono. Masih penting, masih penting. Ya namanya pasangan baru, malu-malu. Sebentar. Ini berasa pilot project ya? Apa sih ini harusnya gabung di Sweet Daddy. Tapi karena kesibukannya luar biasa. Jadi ini berhubungan sama apa sih nih ya? Kita punya salah satu video. Nah kemarin juga Kezia sudah main ke sini menyampaikan juga apa yang sebenarnya terjadi. Kita lihat dulu videonya. Jadi tuh kemarin ini sempat rame nih. Cuplikan-cuplikan potongan-potongan yang tidak dilihat secara utuh. Nah, ada tanggapan nggak? Iya, apa ya? Kalau saya sebagai orang tua ya melihat apa yang disampaikan oleh anak saya gitu ya. Tidak ada yang harus saya klarifikasi sebenarnya. Tidak ada yang harus saya counter. Karena saya paham betul kan tidak semua orang atau semua orang itu kan punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Kisha pada saat itu kan masih kecil ya, tidak paham apa yang terjadi gitu kan terhadap orang tuanya gitu. Dan saya sebagai orang tua, termasuk ibunya, kan tidak perlu menjelaskan apa yang kita kasih kepada anak gitu. Tidak perlu kita mengumbar apa atau mendapatkan meminta pujian atas sesuatu yang kita lakukan kepada anak kita yang merupakan kewajiban kita gitu. Kan nggak perlu kita terangkan. Pada akhirnya saya melihat apa yang disampaikan oleh Kisha ini sebenarnya sebagai bentuk apa ya, mohon maaf kalau saya boleh sebut dalam tanda petik ini sukses story-nya dia. Tidak semua anak seusia Kisha hari ini melewati fase-fase yang dia laluin gitu. Dan menurut saya Kisha berhasil melalui itu dan Kisha itu sangat dewasa hari ini. Kisha itu sudah apa boleh dikatakan ya, karena kebetulan kan saya dengan anak saya ini kan tidak tinggal bareng ya. Kisha sama adik-adiknya kan tinggal sama ibunya dan semua baik-baik saja gitu. Komunikasi kita juga sangat baik, super baik gitu. Dan apa namanya, kalau kemudian tadi ada penyampaian anak saya bahwa seolah-olah pada saat itu kehilangan figur ayah, karena memang kan fase itu harus dilewatin ya. Maksudnya ada komunikasi yang sempat terputus pada saat saya dengan ibunya berpisah, kan begitu kan saya kira. Tapi kan kalau kita bicara tentang kewajiban ya saya kira ya boleh ditanyalah mungkin barangkali gitu kan sama apa namanya ibunya barangkali atau sama apa siapapun yang tahu tentang cerita itu. Iya, karena kemarin Kezia juga sempat menyampaikan bahwa sampai detik ini pun dia sangat membutuhkan sosok ayah. Dia bahkan kagum dengan AA, dengan semua apa yang diberikan dan dia menyayangkan juga potongan-potongan itu yang tidak dilihat secara utuh bisa sampai rame gitu. Oke, nah ini kita ada salah satu artikel juga nih buat apa sih ya? Kita lihat ya. Kezia Alvaro curhat jadi tulang punggung keluarga setelah orang tua cerai. Adelia langsung bereaksi. Nah, itu jadi Kezia curhat jadi tulang punggung. Ya kalau kemudian anak saya punya rezeki dari kecil, apa yang salah? Saya malah pengen kalau bisa saingnya saya jadi artis telat. Iya kan? Umur 27 ungu baru meledak gitu loh. Kezia di usia 5 tahun sangat muda, tiba-tiba dapat tawaran production house waktu itu sinetron. Ya, terus kenapa harus diperdebatkan? Ya kalau kemudian tulang, kan ini kan tergantung, ini kan asumsi yang dibangun oleh oknum netizen yang kemudian seolah-olah kita ini dibenturkan dengan anak kita bahwa kita tidak melakukan apa-apa terhadap keluarga, kan begitu. Tapi setelah kejadian ini udah komunikasi sering sama Kezia? Saya jujur kan tidak tahu kalau sempat ada, saya kan tidak terlalu ngikutin lah, maksudnya kayak Kisha sempat interview dengan apa kanal YouTube siapa gitu kan nggak pernah ngikutin. Tiba-tiba ada potongan-potongan loh ini apa kan gitu. Terus saya telepon anak saya juga waktu itu, Kak ini maksudnya apa? Enggak kok ya gini. Oh ya udah. Ya nggak perlu lah. Saya termasuk bapak yang rock and roll sih ya. Saya bapak yang rock and roll jadi nggak terlalu inilah. Saya nggak pernah memaksakan anak saya harus ngapain seperti apa. Anak saya juga santai sih, ya sebagai anak juga santai aja. Jadi nggak perlu ada yang apa nggak perlu ada yang rumit lah. Sudah karena kita sudah melewati proses yang rumit dulu gitu loh. Gitu. Nah, dampak dari hal-hal seperti itu kan kadang netizen tuh berpikir macam-macam tuh. Sampai ada akhirnya berpikir malah ke yang terdampak salah satunya ke Adel gitu ya. Ya memang kan kemarin Adel juga kaget kan, tiba-tiba loh kok ada apa ini kan seolah-olah. Sebenarnya kan tidak ada kaitannya sama Adel. Cuman mungkin sebagai istri kan mungkin dia kesian kan, karena melihat orang kok banyak yang
seakan-akan menghujat saya. Dan saya juga tidak pernah peduli dengan apa omongan orang sih ya. Yang saya peduli kan tentang kebenaran yang saya lalui bersama anak-anak saya gitu loh. Ngapain saya mesti jawab orang per orang, satu demi satu gitu. Saya nggak terlalu pusing karena saya yang tahu kebenarannya, kita yang tahu kebenaran itu. Itu kuncinya ya. Jadi di saat kita udah melakukan hal yang baik, ya orang mau ngomong apa terserah. Kita yang menjalani ya. Saya nggak ada waktu untuk ngelayanin kayak gitu-gitu loh Pak Ketua. Oke. Nah ini kita punya ungkapan isi hati dari Kesha untuk Apasya. Kita lihat. Sebelumnya Ica minta maaf dulu, gara-gara kemarin jadi rame, terus juga banyak yang hujat mami, ngehujat ayah gitu. Padahal kan emang sebenarnya Ica cerita kemarin juga kan nggak menyudutkan pihak manapun gitu. Yang pasti Ica sayang banget lah sama ayah. Sayang banget, sampai sekarang masih butuh ayah juga. Adik-adik juga butuh ayah, jadi tetap jadi contoh, tetap jadi teladan buat Ica sama adik-adik. Apalagi adik kan ada 6, berarti sama Ica 7, anak ayah kan ada 7. Jadi contoh. Buat anak-anaknya terutama Ica juga, karena kan bisa dibilang Ica yang paling ngikutin ayah nih jejaknya kan di dunia entertain, terus ngasih support, terus ingetin Ica kalau ada salah. Semoga jadi DPR. Oke, tuh kita lihat ternyata tetap sosok Apasya itu sosok yang sangat dikagumi oleh Kesha ya. Kesha jam segini lagi ngapain ya? Bisa kali ya video call lah. Ada nggak? Bisa biasanya sih syuting ya. Syuting ya? Cuma nggak tahu. Iya. Nah tapi kan dengan adanya pertemuan gini ngobrol nih jadi kita nelpon pusanya ada. Ada. Kak bisa video call nggak? Ayah lagi di sweet daddy nih. Daddy sweet manis, daddy bapak. Jadi bapak yang manis. Bapak-bapak manis. Nah, Wah. ini kakak di mana? Syuting apa gimana nak? Enggak aja lagi temenin remaja syuting. Oke, ini ayah lagi di sweet daddy nih. Nggak tahu nih Om Denny mau ngapain? Iya. Gimana Om Denny? Halo ganteng, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kesha, nih kita lagi ngobrol-ngobrol sama ayah. Jadi emang semuanya tuh nggak ada apa-apa ya sama sekali ya, cuman salah tanggap aja netizen di luaran dengan potongan-potongan itu ya. Iyalah. Emang kemarin tuh sebenarnya kan cerita itu cuman buat apa ya? Buat ngasih ya kalau bisa inspirasi lah buat teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama gitu kayak aku gitu loh, ngalamin hal yang sama. Dan supaya kita bisa bangkit gitu, nggak ngedown, nggak apa, karena kan teman-teman aku juga banyak yang cerita gitu loh, mereka mengalami perceraian dan nggak bisa bangkit gitu, malah ngedown terus, malah sedih terus gitu. Wah, Kak, ini ayah disuruh ngomong Ungkapan isi hati katanya. Sebenarnya kakak udah sering dengar. Jadi ini buat seluruh Indonesia tahu, dunia tahu ya, bahwa Kesha ini kan putra mahkota ya. Iya. Kesha ini anak pertama. Penerus kerajaan. Iya, artinya yang punya adik banyak gitu loh. Gambar. Tanggung jawabnya itu besar. Iya. Pengganti bapaknya nanti, bahkan boleh dikatakan pengganti bapaknya di saat bapaknya tidak dengan adik-adiknya kan begitu. Kesha itu sudah sangat dewasa. Yang saya berharap kakak Kesha itu bisa menjaga, membina, mengawal adik-adiknya kemanapun kan gitu. Nah, terus yang kedua, saya selalu katakan bahwa anak saya ini jauh lebih hebat dari saya. Karena saya kan sering katakan bahwa Kesha itu sudah memulai karir dia di usia yang sangat-sangat muda. Sementara bapaknya ini kan masih berproses panjang ya, cari-cari jalan gimana supaya bisa masuk ke industri ini gitu. Jadi tidak ada hal-hal lain yang bisa saya sampaikan kecuali bangga saya kepada anak saya, khususnya Kesha. Yang ya tadi dia katakan kan Kesha ini copy paste bapaknya banget. Iya. Gayanya dan alhamdulillah sekarang tuh semua jaket saya sudah seukuran, sepatu sudah seukuran, celana udah seukuran. Jadi udah menang banyak dia ya. Udah sepaket lah gitu. Kira-kira sepemikiran nggak? Iya, sama. Kalau itu sama. Oh sama. Ya Kesha ini kebanggaan saya lah. Iya, benar-benar. Kebanggaan saya, kebanggaan anak-anak remaja sekarang. Saya sekarang turun-turun kemana-mana itu nanyanya Kesha mana om, Kesha mana om. Saya bilang iya nanti insya Allah
kapan waktu bisa datang. Intinya gitulah. Oke, Saya Kesha kira- terima kasih ya. Kak, makasih Kak. Sehat-sehat terus sayang. Om Denny. Apa? Terakhir. Apaan? Itu ayah diundang jadi bintang tamu, apalagi mau menyapa rakyatnya. Iya. Kakak udah paham banget yang kayak gitu-gitu ya. Jadi Ya. sering di roasting ya sama anak sendiri ya. Ya udah tuh Kak, Menyapa lanjut lagi. rakyat. Ya udah Kesha, terima kasih ya. Ya, Terima kasih Kesha. Bye-bye guys ya. Bye-bye guys ya. Bye bye. Oh, Makasih ya. Keren banget sosok ayah dan anak yang saling mengagumi. Baik, jadi clear ya, ini nggak ada apa-apa. Emang nggak ada apa-apa, cuman salah paham aja dari hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Geser lagi duduknya jadi nggak Coba enak. boleh, Stephen, boleh sebelah sini. Kamu sini ya, ke situ. Salah. Lu pikir gue cowok gampangan kali? Jangan sama dia. Sebentar, dia bertiga kayak cagur waktu kompak. Dia bilang lu duduk situ. Nah, oke. Susah banget sih. Selin harapannya apa sih? Maksudnya kalau sayang kan kita emang sesama manusia emang harus saling menyayangi ya kan. Dan apapun itu harapannya ke depan semoga semuanya baik-baik aja gitu. Iya. Kalau Sakit. Mbak Denny. Apa kabar Mbak Denny? baik, Marcel. Denny maaf, ada yang mau pamit. Kita saling merangkul, Pak. Saling merangkul? Kalau selama saya pengen bilang sama dia. Apa? Halo Mas, saya alumninya. Mendingan lu nyebut alumni Iya. daripada nyebut mantan. Karena kalau alumni masih bisa reuni. Jadi tadi Kesha nomor teleponnya berapa sih? Apa sih ini? Marcel cemburu nggak sih Tuh. dengan berdua? Aku ngomongin apa? Nggak tahu Tuh, juga. enggak kita pengen. Enggak. Ya makanya sini duduk dulu. Datang baru duduk dulu. Duduk. Nah, ya jadi gini, Sel. Loh, tadi kan posisinya di sini kan? Oh iya benar. Oke. Terus lu gimana melihat mereka? Saya bahagia. Serius. Bahagia. Karena kan kita kan sebagai bestie Pak, teman terbaik ya kan. Ya saya juga belum tahu hubungannya seperti apa. Tahu sih sebenarnya tapi diem-diem aja dulu lah. Oh, jadi sebenarnya Selin juga tetap saling cerita. Misalnya Selin lagi deket sama siapa cerita ke Marcel. Tapi tadi Pak, teh tawar dulu ya Pak ya. Sel, kita pengen tahu harapan Marcel untuk mereka berdua apa? Udah langsung harapan ya Pak ya. Iya. Bapak nggak mau tahu dulu perasaan saya kayak Ya gimana? udah. Iya. Soalnya tadi tiap kali ditanya Marcel belok-belokin mulu. Tapi sebelum saya tanya kan saya pengen tahu dulu sebenarnya Iya. Pak. Gimana? Sini gue yang ceritain, gue tau semua. Gak usah kayak gitu dong. Saya juga tahu. Kalian. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Nomor satu. Belum apa sih? Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Ini sih udah jelas banget Den. Udah Kenapa? jelas banget. Kenapa? Suara kalah, bentuk kalah. Gimana Sel? Suara kalah bentuk kalah nggak apa-apa, yang penting kan hati tetap Iya. soulmate aku tetap dia gitu. Suara boleh kalah Pak, bentuk juga boleh kalah. Kalau rezeki mah saya bisa menang. Oke. Nah, Sel harapan Marcel apa? Harapan Marcel untuk Ya harapannya kalau memang ini benar terjadi Pak, kita kan Iya. nggak ada yang tahu ya, maksudnya apa yang akan terjadi ke depan? iya sedekat apa juga kita belum ada yang tahu yang namanya hubungan. Habis lama banget sama Marcel nggak ditembak-tembak. Iya, digantungin Ya mulu. emang saya happy.
Tapping. Kalau live nggak berani gua. Cuma intinya dari semua yang ada, ya kita kan nggak pernah ngasih tahu kalau kita tuh pacaran dan lain sebagainya. Iya. Tapi kita adalah kedua orang yang memang saling sayang satu sama lain. Kak Selin tahu saya dekat sama siapa. Saya juga tahu Kak Selin dekat sama siapa. Dan kalau misalkan memang ini bisa berjalan Punya dengan pilihan baik, masing-masing. betul sekali dan makin sayang ya. Saya juga bahagia Pak melihat orang yang saya sayang dia bahagia. Wah. Tapi kamu tetap sayang aku. Ya tetep dong. Iya dong, Marcelin tetap kan. Tetep ada. Marcelin tetap. Nah kalau disuruh milih, Marcella sama Steven pilih Dengerin apa? dulu, pilihannya untuk apa? Nah. Iya dong. Untuk pacaran. Untuk sahabatan. Untuk sahabatan, aku boleh nggak lebih dari sahabat soulmate gitu ya kan? Soulmate. Kalau buat pacaran. Ya ini buat pacaran, ini buat pesugihan. Kalau buat pacaran ya Steven lah, kan udah ditembak dan udah diterima juga. Oke lah, pokoknya seneng banget persahabatan Selin sama Marcel terus dekat juga sama Steven. Apapun nanti ke depannya kita semoga yang terbaik buat kalian berdua. Amin, ya. amin. Nanti kita lanjut lagi, tetap bareng kita di Sweet Dede.